Saat kita nuang minuman dari cangkir, kok airnya sering nyecer ya? Kira-kira kenapa sih? Nah, alasannya karena air dan udara cenderung mengalir di permukaan cangkir. Fenomena ini dinamakan sebagai efek Coanda. Dengan adanya efek ini, molekul air yang sedang tertuang ikut ketarik ke permukaan cangkir. Ada juga tegangan permukaan. Molekul air cenderung berikatan dengan molekulnya sendiri dan nggak begitu terikat dengan udara. Air yang saling berikatan ini kemudian mengalir menuruni sisi cangkir, nggak mengucur ke wadah di bawahnya. Ada beberapa teori yang bisa ngejelasin alasan dibalik gerakan tirai kamar mandi yang mengarah ke tubuh kita. Tapi kebanyakan sepakat kalau fenomena ini disebabkan oleh perbedaan tekanan udara di kedua sisi tirai. Tekanan di dalam kamar mandi lebih rendah sehingga tirai akan ketarik ke dalam. Kenapa ya huruf W dalam bahasa Inggris disebut dengan W, nggak double V aja? Sebetulnya hal ini udah jadi cerita klasik. Kebanyakan akar kata bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin. Dan dalam bahasa Latin nggak ada huruf W. Adanya cuma huruf U yang bunyinya mirip kayak W. Tapi bunyi ini cuma dihasilkan sebelum bunyi vokal. Misalnya pada kata kuda dan bahasa Latinnya equus. Di kata ini terdapat huruf U double yang terdengar seperti W. Kemudian U double ini dipakai sebagai bunyi terpisah. Saat mesin cetak pertama kali ditemukan, huruf U double tertulis dengan V double. Lama-lama keduanya saling nempel dan akhirnya huruf W ini muncul. Tapi namanya masih tetap sama. Jendela bundar pada kapal juga disebut dengan tingkap kapal. Bentuknya memang begitu karena terbukti lebih kuat dari jendela kotak. Jendela kotak lebih memusatkan tekanannya di keempat sudut yang jadi area terlemahnya. Tapi kalau jendela bundar, tekanannya tersebar merata, sehingga jendelanya lebih resisten. Fitur ini dianggap sangat penting di dunia perkapalan, karena jendela kapal selalu tertekan oleh paparan sinar matahari, ombak, dan air hujan. Lalat sering cuci kaki dengan menggosoknya. Di seluruh tubuh lalat terdapat bulu kecil yang berfungsi sebagai indera penglihat. Jadi, supaya bisa nemu makanan, lalat harus selalu ngebersihin bulu tubuhnya. Malahan, hewan kecil ini akan selalu menggosokkan kakinya jika memungkinkan. Kamu udah tahu belum nih? Kain basah ternyata kelihatan lebih gelap dari kain kering. Kita bisa ngelihat objek karena objek tersebut terkena cahaya. Kemudian cahayanya terpantul ke mata kita. Dalam gelap, kita akan sulit ngelihat sekitar karena mata kita kurang mendapat cahaya. Kalau cahaya yang datang semakin terang, pantulannya juga semakin terang, sehingga objek tersebut kelihatan lebih terang. Tapi pada benda basah, sebagian cahaya yang jatuh di permukaannya akan diserap. Jadi, saat pantulannya lebih gelap, benda itu juga kelihatan lebih gelap. Sabun warna-warni tetap berbusa putih karena pengaruh hamburan cahaya. Cahaya yang mengenai sabun akan diserap atau dipantulkan lagi. Benda yang menyerap semua warna akan kelihatan hitam, sedangkan benda yang memantulkannya akan terlihat putih. Sabun merah tetap berwarna merah karena cuma warna ini yang dipantulkannya lagi. Warna lainnya kemudian diserap, tapi busa terdiri dari banyak gelembung kecil. Masing-masing gelembung menghamburkan cahaya ke berbagai arah, sehingga kelihatan putih. Warna mata nggak begitu bervariasi, karena sifatnya ditentukan oleh jumlah pigmen di lapisan depan iris. Kalau di situ ada banyak pigmen coklat, matamu akan berwarna coklat. Tapi kalau nggak ada pigmennya, matamu akan kelihatan biru. Dalam hal ini, matamu akan menyebarkan cahaya sedemikian rupa supaya cahaya biru yang terpantul lebih banyak. Langit dan laut kelihatan biru juga karena alasan yang sama. Sebagian orang lebih sering digigit nyamuk. Kalau kamu termasuk di antaranya, please deh, jangan deket-deket. Aku nggak mau ikut-ikutan kegigit. Nah, sebetulnya hal ini disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, karena jumlah karbon dioksida yang dikeluarin. Mereka yang lebih banyak ngeluarin karbon dioksida alias boros nafas akan lebih diburu nyamuk. Faktor kedua berkaitan dengan golongan darah. Menurut para dokter, orang bergolongan darah O kelihatan lebih menarik bagi nyamuk. Keringat dan suhu tubuh yang tinggi juga bikin kawanan nyamuk lebih tertarik. Ada fakta serunya nih, ternyata cuma nyamuk betina yang bisa menggigit manusia. Dengan menggigit, si betina akan memperoleh protein yang dibutuhkan untuk bertelur.
Tawa kita ternyata bisa nular loh. Menurut dokter, kita umumnya lebih responsif terhadap suara positif daripada yang negatif. Makanya, saat mendengar orang lain tertawa, kita lebih sering meresponnya dengan ketawa. Tawa juga bisa mempererat hubungan antar individu, sebab secara nggak sadar, kita ingin meniru saat orang lain juga ketawa. Kita akan sulit nunjukin senyum tulus saat difoto, karena senyum tulus dipicu oleh rasa bahagia, bukan cuma otot mulut yang berkontraksi. Selain itu, mata kita juga ikut senyum. Kerutan di sekitar mata akan muncul, dan pipi ikut tertarik ke atas. Tapi saat berusaha tertawa tanpa ngerasain gembira, kita cuma akan mengaktifkan sebagian otot yang diperlukan. Fokusnya cuma ada pada mulut, sehingga senyum kita kelihatan gak natural. Kalau udah begini, biasanya aku akan ngebayangin lagi makan coklat. Kebanyakan orang beranggapan kalau penampilan mereka lebih kelihatan menawan pada cermin daripada di kamera. Bayangan pada cermin bersifat terbalik, sehingga tubuh kanan kita akan terlihat di sebelah kiri dan sebaliknya. Kita terbiasa ngelihat diri kita seperti itu. Tapi kalau dalam foto, kita ngelihat diri sendiri dari perspektif orang lain. Selain itu, bayangan kita di cermin bisa bergerak. Di situ kita bisa ngatur ekspresi wajah dan gerakan kita supaya lebih pas. Tapi kalau di foto, gambarnya cuma diam. Udah, biarin aja begitu. Dalam foto kita juga nggak sempat ngubah ekspresi dan membetulkan postur. Saat salju turun, semuanya akan terasa sepi karena salju bisa menyerap bunyi. Di sela-sela butiran salju terdapat celah kecil yang memerangkap gelombang bunyi. Tapi cuma salju baru yang bisa nyerap bunyi dengan baik karena masih ringan dan lembut. Salju bisa nyerap sekitar 60% bunyi berisik. Saat kondisinya sudah basah dan berat, celah di dalamnya lebih sedikit dan gelombang bunyi nggak bisa terperangkap. Waktu berjalan sangat cepat saat kita tidur. Selagi tertidur pulas, kita berada dalam fase nggak sadar. Saat inilah kita jadi sangat terhanyut dalam tidur, sampai-sampai nggak tahu waktu. Hal serupa juga bisa terjadi saat kamu lagi asik melakukan aktivitas kesukaanmu. Meski waktu terus berjalan sampai berjam-jam, kamu nggak menyadarinya. Saat ngucek mata, seringnya kita akan ngelihat area terang dengan pola aneh. Fenomena warna dan bentuk ini disebut dengan fosfena. Saat kita ngucek mata, bola mata akan lebih tertekan, sehingga bisa mengaktifkan ujung saraf retina yang memproses informasi. Saat saraf ini aktif, otak akan mengira kalau kita lagi ngelihat cahaya. Kita lebih sulit mendeteksi typo sendiri karena saat itu kita nggak membaca tulisan berdasarkan kata dan hurufnya, tapi lebih berusaha memahami maknanya. Kita akan lebih sulit nemu typo di tulisan sendiri karena kita sudah tahu isinya. Makanya, fokus kita pada teks akan berkurang daripada mereka yang pertama kali membacanya. Sebetulnya, robot bisa loh ngasih tanda centang pada kotak "Saya bukan robot". Tapi Google lebih fokus pada prosesnya. Manusia akan lebih cepat ngasih tanda centang pada kotak tersebut. Di situ juga ada gerakan mouse. Kita akan menyentuhnya dulu, kemudian mencet tombolnya. Tapi kalau robot lain lagi. Halamannya perlu di-download dulu, kemudian dipencet robot yang sudah terprogram. Di situ nggak ada gerakan. Karena itulah Google bisa ngebedain antara robot dengan manusia. Banyak orang bisa memahami suatu bahasa meski nggak bisa menggunakannya secara lisan. Kalau harus bicara langsung, kita akan sulit nemu susunan kata fullnya. Tapi saat mencoba memahami, kita cuma perlu beberapa kata saja, sehingga prosesnya lebih mudah. Saat temanmu bilang kalimat ini, "Cuaca hari ini cerah ya, jalan-jalan yuk." Kamu sudah memahami kata cuaca, cerah, dan jalan-jalan. Dengan begini, kamu bisa nyatuin ketiga kata ini untuk nyari tahu artinya. Tapi kalau kamu perlu mengucapkan kalimat lengkapnya, berarti harus ada lebih dari 3 kata, yang tentunya lebih menyulitkan. Saat meletus, balon ngeluarin suara keras. Tekanan udara di dalamnya lebih besar daripada di luar. Setelah balon terus memuai, udaranya perlu dikeluarin, tapi balon ini malah menahannya dari dalam. Jadi, tekanannya makin besar. Saat balon meletus, semua tekanannya terlepas sekaligus, sehingga menghasilkan gelombang yang menimbulkan letusan.